Illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ketika Rasulullah yang mulia ditanya, "Ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi?" Rasulullah SAW menjawab, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya hamba diutus ke bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi goal dari semua adanya risalah itu adalah kemuliaan akhlak. Jadi kalau adik-adik ditanya mengapa sekolah pesantren, adalah untuk kemuliaan akhlak. Siapakah yang paling berhasil memahami Islam dengan baik? Dialah yang paling mulia akhlaknya. Siapakah ibu-ibu majelis taklim yang paling bagus? Yang paling mulia akhlaknya. Siapakah orang yang ibadahnya paling bagus? Yang paling mulia akhlaknya. Siapakah orang yang paling mengerti, paham tentang Islam? Yang paling mulia akhlaknya. Siapakah yang hafal Al-Quran yang terbaik? Yang paling mulia akhlaknya. Pokoknya goal dari semua ini adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Yang bagaimana akhlak yang mulia? Dulu sudah ada akhlak baik, tetapi disempurnakan oleh Rasulullah dengan ketauhidan. Karena seperti yang berkali-kali kita bahas, orang berbuat baik itu banyak niatnya. Ada yang berbuat baik karena ingin dianggap orang baik. Itu baik tidak? Kurang baik. Dia baik tapi dia ingin disebut orang baik. Ada yang berbuat baik supaya orang itu hutang budi kepada dirinya. Kita terus berbuat baik karena ada ilmu, ada rumus. Orang itu hamba kebaikan, jadi dia terus nyumbang, dia terus ngasih uang, dia terus berbuat baik, kasih dengan harapan orang itu jadi hutang budi, jadi terikat oleh kebaikannya. Ini tidak termasuk akhlakul karimah. Ada orang berbuat baik tadi karena apa? Karena ingin dianggap orang baik. Ada orang berbuat baik untuk menjerat orang supaya orang itu hutang budi. Ada orang yang berbuat baik supaya dia dapat juga kebaikan-kebaikan dari orang. Yang paling bagus yang disebut akhlakul karimah, kita berbuat baik lillahi ta'ala, karena Allah semata. Bas, udah lewat itu harapan apa-apa dari makhluk. Kenapa kamu jujur? Saya jujur karena Allah. Mau pangkat naik, mau diturunkan, mau nggak ada masalah. Saya jujur, bukan untuk apa-apa. Kenapa kok kamu jadi orang ramah? Saya ramah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mau nerima, mau tidak nerima itu urusan dia. Nah, orang-orang yang lillahi ta'ala inilah puncak akhlakul karimah. Makanya tidak bisa orang berakhlak puncak yang baik kecuali tauhidnya baik. Dan inilah Rasulullah SAW diutus ke bumi dengan membawa risalah ketauhidan. Yang membuat akhlak kita kurang baik itu karena kita berharap dan bergantung kepada selain Allah. Ini yang membuat akhlak kita kurang baik tuh. Ketika hati kita nyantel kepada penilaian orang, ketika kita nyantel kepada penghargaan orang, ketika kita nyantel kepada kekaguman orang, ketika hati ini terus saja memikirkan bagaimana penilaian orang, bagaimana pujian orang, bagaimana kekaguman orang, bagaimana pemberian orang, itu langsung turun kualitas akhlaknya. Karena apa? Karena jadinya yang baik itu hanya kemasan. Maaf itu yang lewat, jangan megang tiang. Ya maaf para pendengar, saya sedang sensitif kepada yang lihat tembok dipegang-pegang. Biarlah tembok itu berdiri dengan sendirinya.
Terima kasih. Maaf para pendengar sedang seru-seru begini. Hidarul Tauhid sedang di program, tidak menyentuh dinding, tembok kalau tidak ada keperluan darurat. Biasanya ada kebiasaan yang kurang baik, yaitu kalau ada tiang dipegang, mau masuk pintu, dinding pintu dipegang, sedang diam, tembok dipegang, akibatnya kotor. Ini perbuatan yang kurang baik karena tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, adik-adik yang duduk dekat tiang itu kelihatan nasibnya akan kurang bagus kelihatannya ya, karena bisa menghalangi orang lewat. Pindah deh, maaf para pendengar ya, siapapun yang memudahkan urusan orang lain karena Allah, insya Allah hadiahnya Allah memudahkan urusan. Kemarin maaf yang deket ya. Terima kasih. Ini yang dekat tiang, maaf diri deh ya. Semua yang dekat tiang ya, terima kasih. Maaf. Untuk yang bajunya putih, tolong ya para teman-teman sekalian, ingat baik-baik ya, posisi duduk kita itu akan menentukan sikap apa yang terjadi pada diri kita. Ada pintu, duduk di pintu. Orang mau masuk susah, terhalang, bisa aja ditakdirkan ketendang jidatnya, atau tersikut hidungnya, atau terinjak lehernya ya. Ini dramatis memang. Itu salah sendiri. Ada orang yang ingin enak, datang duduk sembarangan, itu benar-benar bisa jadi petaka bagi kita. Ini serius. Adik-adik para santri, ingat baik-baik ya, orang yang ingin enak sendiri dengan merugikan orang lain, dia akan rugi. Kemarin ada yang parkir sembarangan sekali, sehingga orang mau jalan susah. Disangkanya itu enak, padahal itu menjadi petaka bagi dirinya. Tiap yang lewat susah, kemudian menggerutu, ini orang seenaknya sekali, belum tahu sengsaranya. Bisa jadi sesudah itu dia naik motor masuk ke dalam got. Itu buah dari parkir sembarangan. Jualan kemarin itu ada seenaknya sekali di pinggir jalan sehingga macet. Tiap orang mengutuk, marah. Itu jadi petaka. Jadi jangan meremehkan posisi duduk kita. Ingat baik-baik nih adik-adik ya. Boleh jadi kita jadi lemot cara berpikirnya, banyak masalah. Itu salah satu diantaranya karena kita duduknya, posisi kita suka membuat orang lain terhalang. Makanya Rasulullah SAW itu mendoakan sampai 3 kali. Didoakan orang yang berada di saf yang paling utama ini. Silakan periksa diri duduknya masing-masing, apakah menghalangi orang atau tidak. Kalau ternyata kita menghalangi, persiapkan diri akan menuai buahnya. Jangan heran. Tadi sampai di mana kita nih? Maaf para pendengar, saya rada alergi lihat tembok karena baru dicat. Ada rencana pinggir-pinggir tiang ini dikasih lem tikus supaya yang kebiasaan megang tembok nempel. Ya sampai di mana ya tadi yang tegang-tegang? Apa? Oh iya, karena Allah ya. Jadi orang yang berbuat karena Allah itu akan menjadi sangat enteng. Berbuat karena manusia itu berat, capek, dan cenderung tidak istiqomah. Ketika kita berbuat karena ingin dipuji orang dan datang orang yang lihat itu, diri nama hadirin, dititipi santri banyak ini tanggung jawab ya. Kalau nggak ingat orang tuanya dan ingat ini amanah dari Allah, mau dibiarin aja, gek lagi duduk bisa. Ya, saya mau berdiri nih, maaf. Ya, cukup berdiri aja deh. Maaf para pendengar, pasti para pendengar bingung ini apa ceramah kok campur-campur berdiri. Jadi yang sedang duduk di kamar masing-masing pada berdiri, tidak usah hadirin.
Ini yang di masjid saja. Nah, kita lanjutkan. Jadi betul-betul akhlakul karimah itu akhlak yang terpuji itu kalau orang hanya puas dari Allah. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah yang jadi saksi. Wa kafa billahi kafila, cukup Allah yang menjamin semua balasannya. Wakila, cukup Allah yang jadi pelindungnya. Jadi ketika kita berbuat baik dan ada harapan sesuatu dari makhluk tentang kebaikan kita, itu cenderung akhlak kita tuh tidak tinggi kualitasnya, hanya standar-standar saja. Tapi kalau kita berbuat baik sudah lepas harapan dari makhluk, mau muji, mau lihat, mau tidak lihat, mau muji, mau tidak muji, mau berterima kasih atau tidak, itu udah bukan urusan kita. Urusan kita adalah lakukan yang terbaik, karena pasti Allah lihat. Allah lihat tidak sih? Allah melihat perbuatan kita. Pasti Allah melihat, pasti Allah mengetahui, pasti Allah mencatat, pasti balasannya kalau ikhlas pada waktu dan bentuk yang Allah tetapkan. Makanya maaf-maaf saja, rada susah belajar agama banyak, ibadah banyak, kalau di hatinya hanya makhluk aja, hanya penilaian orang, hanya pujian orang, hanya cari kedudukan di sisi orang. Mau ilmu agama sebanyak apapun tetap nggak ngepek kepada akhlaknya. Mau ibadah tahajudnya seperti yang bagus, ngajinya seperti yang banyak, tapi kalau hatinya tetap hanya demi orang, karena orang, udah bukan lillahi ta'ala, itu tidak akan bisa memiliki akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah ketika niatnya karena Allah, di jalan Allah, dan puas hanya dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah dasar-dasar akhlakul karimah. Makanya mulai sekarang udah nggak usah ribet dalam hidup ini. Berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, berhati baik, sudah cukup saja. Nggak usah pusing dengan keburukan-keburukan yang kita pikir kita lakukan. Tidak perlu, udah mikir baik. Kita berusaha menyebarkan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Kita senang kebaikan menyebar, kita menjadi bagian tersebarnya kebaikan. Pokoknya baik, 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 itu saja. Karena itu yang akan kembali. Gimana kalau kita sudah berbuat baik, orang tidak membalas kebaikan kita, bahkan menghina, meremehkan, yaitu urusan beliau. Urusan kita mau berbuat baik. Tapi kan di zaman Rasulullah juga ada yang dihukum, ada yang diberikan sanksi, ada yang diperangi. Itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebaikan. Ada kalanya harus dengan cara seperti itu. Maaf, seperti ini santri kan, ada yang disuruh berdiri. Maaf, ada yang tahu kenapa disuruh berdiri deh? Tahu? Kira-kira duduknya salah tempat gitu. Kenapa salah tempat? Ya, menghalangi jalan. Jadi ada yang mengerti ya. Sakit hati enggak disuruh berdiri begini? Dendam? Tidak. Ingin ngebalas berdiri lagi? Enggak lah. Karena niatnya insya Allah bukan menyakiti adik ya. Silakan. Bagaimana? Yang lain boleh duduk, beliau nih? Nah, karena semuanya membolehkan, maka tetap berdiri ya. Silakan duduk. Jadi ada juga yang nanya, kenapa kok ada yang dakwahnya dalilnya baik, benar, tapi kok hasilnya jadi orang tersinggung. Wallahu alam ya, boleh jadi dalilnya benar, yang dikatakannya benar, tapi di sini di hati nih ada niat yang kurang bagus. Ini saya yang paling benar, kamu ini orang yang paling sesat, kamu ini pengkhianat. Nah, karena di sininya di dalamnya sudah marah, jadi walaupun keluar dalil yang benar, itu auranya itu aura kemarahan. Jadi orang yang dinasehatinya juga ya akan lebih cenderung daripada memikirkan kebenaran yang disampaikan, akan lebih terluka. Jadi kebenarannya tidak sampai karena para penyampainya yang menyampaikannya hatinya. Beda dengan Rasulullah SAW. Tapi kan Islam harus tegas. Siapa yang lebih tegas daripada Rasul?
Siapa yang paling menegakkan tauhid selain daripada Rasul? Kita tidak bisa merasa kita harus tegas, kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, siapa yang lebih tegas dan lebih amar ma'ruf melampaui Rasulullah? Tidak ada kan? Tapi Rasulullah SAW hatinya tuh baik sekali, hatinya tuh sayang, hatinya tuh sangat ingin orang lain mulia, sangat ingin orang lain dapat hidayah, sangat ingin orang lain selamat. Jadi hati Rasul itu baik sekali, sehingga walaupun beliau mengeluarkan statement tegas, orang tuh tidak terlukai. Nah, beda dengan kita bisa ngomongnya yang benar, dalilnya sahih, tapi di sini hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan. Jadi kata-katanya itu jadi nggak bagus walaupun dalilnya benar. Nah, ini mungkin yang harus kita periksa kalau kita sedang memberi nasihat. Kalau kita sudah meremehkan orang, ya maaf sekali, hati kita sudah sebel ke orang, walaupun kita memberi nasihat dengan nasihat yang benar, tapi sebelnya ini yang membuat kata-kata kita jadi cenderung melukai. Masya Allah. Oleh karena itulah hati yang bening itu jadi prioritas kita sama-sama. Setuju adik-adik? Karena tanpa itu, walaupun kita tahu ilmu agama, walaupun dalil, tetap saja cenderungnya nggak bisa tembus ke hati dengan izin Allah, ya. Para guru yang baik hati, masih ingat tidak? Coba ingat di kelas guru-guru yang baik hati, kerasa nggak hadirin? Kerasa, baru juga lonceng, beda. Ada juga guru padahal belnya sama, ya. Kalau guru yang baik, tembus, asik, alhamdulillah Pak Guru ini datang, udah enak. Tapi ada juga ya, begitulah ujiannya, jadi seperti yang kesetrum gitu. Allah, ya datang, keluarkan kertas lembar. Ini zaman dulu, nggak tahu kalau sekarang. Mudah-mudahan sudah semua gurunya dirindukan kehadiran. Kan guru yang baik adalah guru yang sangat diharap-harapkan kehadirannya, karena penuh dengan kebaikan dan aman dari keburukannya. Masya Allah. Baik, sekarang akan bincang-bincang dengan yang mau diwisuda. Ramonza Junaidi, mana ada? Silakan Mas Ramonza, asal Pekanbaru. Ini santri angkatan 42 Daurah Qalbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Om Ramonza? Panggilannya apa ini? Junaidi, Ramonza? Ramon aja. Ramon, ya. Dari Pekanbaru, ya. Iya. Gimana ceritanya jadi pesantren usia 34 nih? Awal mula datang sini kebetulan ada informasi teman saya yang kuliah di Pajajaran yang jadi ikut pengajian AA di Marifatullah malam Jumat. Yang ngasih informasi bahwasanya juga di sini ada pesantren yang khusus untuk 1 bulan, 1 bulan, 3 ya. bulan. Jadi saya berniat ambil yang 1 bulan. Ini kerja atau apa kesibukan? Saya kerja Kerja, ya, di swasta di konsultan ya, maksudnya di mana, ya? di Pekanbaru. Pekanbaru, ya. Jadi pas dengar gitu cuti atau gimana? Ya kebetulan cuti, minta sama pimpinan, minta cuti. Apa alasannya ke pimpinan? Mau nyantri di Darul Tauhid pesantren Agim gitu. Itu ajak aja pimpinannya, ya. Diizinkan. Diizinkan. Alhamdulillah, ada robahnya, ya. Jadi kalau pulang ke sana nggak robah, nggak ngepek kan begitu. Baik. Apa yang didapat nih? Yang pertama itu mungkin ketenangan ya di sini. Ketenangan, ya. Jadi selama ini saya mungkin di Pekanbaru itu walaupun sholat, walaupun ibadah, tapi tidak merasa tenang. Mungkin ada yang salah, ada yang nggak beres juga dengan hati ini. Makanya saya datang ke sini. Setelah di sini ya awalnya memang kita dipaksa seperti bangun pagi jam 3, tahajud, harus berjamaah 5 waktu di masjid, baca Quran, hafal Quran, duha. Tapi lama-lama itu menjadi sebuah kebutuhan. Enak, ya. Enak, bukan paksaan lagi.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asalnya jengkel, sekarang berterima kasih gitu. Sangat-sangat berterima kasih kepada Allah, kepada para ustadz di sini dan Agim juga. Alhamdulillah. Bimbing. Jadi sumber ketenangan tuh apa sekarang? Udah ketemu belum sumbernya? Perlahan-lahan sudah mungkin dekat dengan Allah dan ikhlas, pasrah gitu. Iya benar. Jadi tenang itu datangnya Dari Allah. makin patuh dan pasrah. Dan nggak akan kemana-mana rezeki mah. Ya, Insya Allah. makin patuh ke Allah dalam segala urusan, makin hati ini ikut ke Allah tuh pasrah, menyempurnakan ikhtiar kita itu yakin tenang. Makin tidak patuh dan tidak pasrah itu yang bikin nggak tenang. Walaupun sholat ya kan. Iya. Nah bagus. Nah, ada saran bagi para karyawan di seluruh dunia nih? Oh ya, mungkin bagi yang ingin nyantri di DT mungkin lebih bagus, lebih baik. Langsung ketemu Agim juga. Memang cita-cita saya dari 7 tahun yang lewat memang jumpa dengan Agim. Terus mau diapain kalau ketemu saya? Jadi kalau dengar tausiah langsung dengan Agim berjumpa itu lebih merasa di hati gitu. Begitu ya. Iya. Alhamdulillah. Coba ngedoain enggak? Insya Allah ya. Ya doain ya. Yang penting buat saya didoain. Terima kasih. Ya mudah-mudahan karyawan lain jangan ragu untuk ambil cuti gitu. Iya. Ya alhamdulillah. Pulang dari sini ke sana terutama akhlak ya. Kunci akhlak adalah respon spontan. Jadi kalau ingin tahu orang yang akhlaknya baik, ngerespon apapun baik. Ya. Iya. Salam sama bosnya, ditunggu gitu pesantren di sini ya. Dengan seluruh karyawannya. Terima kasih. Iya. Bawa aja perusahaannya ke sini. Terima kasih Pak Ramon. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah sekarang Taufik Kemas mana? Silakan. Apa kabar Pak Taufik Kemas? Hah? Oh bukan Taufik Kemas Aurino ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari Palembang ya? Ya ini Palembang tuh satu-satunya di dunia yang mengalahkan produksi kapal selam dimanapun ya. Maka Indonesia ini bangga hati ya. Kapal selam terbesar terbanyak di dunia dari Palembang dan dikunyah. Bagaimana nih bekerja juga ini Kemas? Di mana kerjanya Pak Kemas? Saya kerja di Singapura. Lebih dekat lagi ya. Saya kebetulan kerja di Singapura. Kebetulan atau kebetulan? Betul. Ya. Saya kerja di Singapura, jadi tenaga riset di tempat saya dulu kuliah Dulu kuliah di Singapura di apa? di namanya Nanyang Technological University, universitas di sana. Terus habis itu kebetulan saya berhenti mau pindah kerja. Kok pakai kebetulan semua emang berhenti Terus aja ya? saya berhenti kerja, terus mau pindah ke tempat kerja yang lain di sana. Kan ada waktu kosong, terus saya tempati diri di sana. Jadi kuliah di Singapura, kerja di Singapura, terus mau pindah kerja, ada waktu kosong, tahu dari mana? Nyari sendiri sih ya di internet, Di internet ya. Cari aja. cari aja gitu. Apa situs apa yang dibuka di internet? Enggak, cuman Google gitu. Saya nyari nama Agi dulu. Oh. Terus masukin pesantren, terus masuk ke webnya Darul Tauhid. Terus saya minta tolong orang tua buat datang langsung ke lapangan, melihat pesantrennya bagus atau enggak dan sebagainya. Terus ya udah saya Gimana bagus atau enggak? Alhamdulillah ya, semua titipan Allah ya. Tapi sejujurnya ya, Darul Tauhid ini belajar bersih-bersihnya diantaranya dulu terinspirasi ketika sering diundang ke Singapura. Ini kok bersih banget nih. Lihat itu bersih, nggak ada sampah. Dulu mau nyetop taksi kan gaya Indonesia. Kenapa taksi nggak ada yang berhenti? Nggak perlu uang. Ternyata saya yang salah nyetopnya. Nah begitulah pelajaran-pelajaran. Jadi tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal yang positif seperti itu tidak usah malu bagi kita untuk menirunya walaupun kita tahu teorinya. Apa bedanya Singapura dengan Darul Tauhid? Ya apa kira-kira orang di sana, lebih dekat? orang di sana sih menurut saya lebih tertib, lebih bersih, dan sebenarnya kayak banyak cara hidup Islam tuh sudah diterapkan di sana menurut saya. Kayak misalnya antri, orang di sana benar-benar ngantri, terus nyebrang jalan tuh benar-benar pada tempat apa? Tempat penyeberangan tertib. Tertib, sangat tertib. Ya.
Kelebihannya apa dong Darut Tauhid daripada di sana? Enggak, maksudnya di sini kan beda. Nggak bisa menurut saya nggak bisa dibandingkan. Oh bisa. Darut Tauhid lebih ke tempat apa ya, maksud saya ketika saya di sini niat saya itu untuk karena saya merasa ada bagian dari diri saya yang perlu diperbaiki. Alhamdulillah. Apa ya istilahnya kayak rumah sakit hati gitu lah. Oh, Saya kayak hospital. maksud saya karena saya tahu itu emang lebih ke manajemen kolbu kan. Iya, jadi ini regulasi hati lah gitu. Alhamdulillah. Jadi di sana yang kurang tuh itu ya. Ya, saya banyak kenalan di Singapura. Ini kalau ke Singapura ya ada seorang dia Tionghoa turunan Indonesia. Di sana pengusaha properti. Ini kalau ke Singapura selain selama suka ada nih si bapak ini. Dia jemputnya tuh kadang naik mobil Ferrari, Lamborghini. Jadi saya tahu mobil-mobil bagus gara-gara mobil beliau ya. Kata adiknya ini, kakak saya ini rumahnya banyak, uangnya banyak, mobilnya saja yang segitu mahal-mahalnya. Satu yang nggak punya kakak saya tuh nggak punya ketenangan. Jadi kalau ke sana tuh dia sengaja datang. Saya ke masjid ikut ke masjid, wudhu ikut wudhu, sholat ikut sholat. Padahal nggak jelas agamanya. Kenapa? Karena saya susah katanya dapat ketenangan. Nah, yang paling mahal di Singapura itu sebetulnya bukan rumah, bukan emas, ketenangan. Setuju kan? Karena di sana rada-rada uang jadi Tuhan. Pakpik pekerjanya. Kalau mereka dikasih hidayah, udah enak betul tuh. Dunianya rapi, akhiratnya dapat. Nah kita kalau dikasih dunia yang betul-betul rapi, insya Allah mudah-mudahan dua-duanya dapat, dunia dapat, akhirat dapat. Usahakanlah itu Perdana Menteri Singapura ke sini, pesantren. Insya Allah kalau Allah berkehendak. Iya, baik ya. Insya Allah mau Singapura, mau mana aja tetap milik Allah. Pulang dari sini dakwah sana ya. Insya Allah. Walaupun tidak bicara banyak Islam, tetapi akhlak yang Islami itu membuat mereka jadi tahu Islam. Insya Allah. Terima kasih. Ada saran bagi para pekerja ekspatriat? Bagi saya, menurut saya kayak yang pernah bilang di kajian itu sebenarnya sangat menyentuh saya ya. Ketika kita menyerahkan urusan Allah itu hidup lebih enteng. Ketika kita mengandalkan hal lain itu hidup jadi letih, capek, banyak pikiran, stres dan sebagainya. Jadi apapun semuanya serahkan ke Allah, insya Allah akan diurus. Iya. Dan jangan mengatakan wah kalau pasrah nggak ikhtiar, justru ikhtiarnya jadi efektif karena dituntun, nggak ngaco, nggak ngarang. Kita akan ikhtiar dan efektif. Rasulullah tuh dituntun oleh Allah 23 tahun beres tuh. Lah kita ada yang sudah puluhan tahun nggak beres-beres ya. Terima kasih ya Pak Taufik Kemas ya. Alhamdulillah. Namanya Kemas Aurino Muhammad asal Pak Lembang ya. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Mega Tiwi ya. Ini ada Pak Kemas, ini ada Bu Mega. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Mega tentang politik? Bagaimana Bu? Gimana nih Mega ini seorang mahasiswa ya? Di mana nih? Di Unpad. Di Unpad. Ikut grup Daurah Kolbia dalam rangka apa? Membersihkan hati A. Oh, gimana ceritanya bisa ikut grup ini? Jadi ada sahabat dekat yang nyaranin gitu untuk mengikuti pesantren di sini. Harus cuti kuliah kah? Lagi libur. Oh, sedang libur ya. Lalu berani ngambil keputusan gitu? Sudah pernah kesini sebelumnya? Belum. Belum. Alhamdulillah. Gimana kesan pesannya? Waktu pertama kali kesini waktu menginjak ke masjid itu ngelihat orang-orangnya aja udah tenang gitu, muka-mukanya tuh nggak ada masalah. Kata siapa punya masalah? Kayak nggak ada masalah gitu ya, pada polos gitu. Iya. Jadi karena menyerahkannya ke Allah gitu, semuanya diurus sama Allah, tenang. Kayak gini ya, ada orang yang banyak perkara, lalu dia menyerahkan urusannya kepada pengacara profesional.
pengacara yang terkenal jago ngebelanya, itu dia lebih tenang, benar? Nah ini kita nyerahkan kepada penguasa langit dan bumi yang maha kuasa atas segala-galanya, gimana nggak tenang, betul? Dan dijamin lagi, udah gitu nggak bayar. Wah, masya Allah, gitu deh. Terus gimana lagi nih? Jadi pas nginjak kaki, nginjak siapa waktu itu? Tenang aja gitu ya. Iya, ngeliat wajah-wajah orang itu berseri-seri gitu. Terus pada lama-lama Itu yang ikhwan, yang afat itu. Dua-duanya. Terus gimana sesudah mengikuti sekian hari, apa yang didapat? jadi tahu dosa-dosa selama ini. Jadi melakukan sesuatu itu niatnya harus lurus. Waktu dulu niatnya kurang lurus, jadi masalahnya juga nggak selesai. Dan di sini mengobati sumber kegalauan dan ketakutan gitu. Alhamdulillah. Ada saran bagi para mahasiswa yang mendengar ini? Mahasiswa yang lebih sering galau tentang masa depannya, tentang pacar dan lain-lain, lebih baik di sini aja. Oh, saya emang nggak promosi ya. Di sini aja deh, maksudnya mau ngapain? Pesantren lah. Oh, pesantren ya. Masya Allah. Terima kasih. Dosen gimana? Ajak atau dosen juga. Insya Allah. Kelihatannya dosen lebih galau tuh. Jadi apa sumber kegalauan itu, Dek? Jauh dari Allah. Jauh dari Allah, kurang yakin ke Allah ya. Jadi itu yang menyebabkan hidup ini nggak tenang, betul? Betul. Nah sekarang kalau sudah nambah tahu tentang Allah, gimana? Lebih tenang. Gimana ceritanya jadi lebih tenang? Karena pasrah sama Allah, jadi apapun yang terjadi udah aja diterima gitu. Setelah ikhtiar dan berzikir. Iya. Ya udah nggak diterima juga kalau udah terjadi mah gimana ya, seperti lagi jalan genteng kena jidat beletak, saya nggak terima, padahal tanda terimanya udah ada, benyut. Kalau udah terjadi terima, nasi jadi bubur terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial gitu kan Dek? Iya. Pasrah itu ingat ya, bukan berarti tidak ikhtiar, tapi pasrah itu ikhtiar dituntun oleh Allah. Jadinya enak, seperti naik gunung ada yang nuntun, nyampainya tuh efektif. Begitu deh. Betul. Selamat menikmati ketenangan, jangan lupa bahwa selesai di wisuda adalah awal mempraktekkan ilmunya ya. Baik, satu lagi. Makasih. Oh ya. Waalaikumsalam. Terbalik itu yang saya ya. Saya belum assalamualaikumnya ya, apa-apalah ya. Fitri Balita ya, Melita maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bekerja ya? Dulu sempat bekerja, sekarang sudah tidak. Iya, gimana ceritanya? Asal Jakarta nih? Iya benar. Gimana silsilahnya? Saya bisa masuk ke sini, mungkin ini adalah berkat kasih sayang Allah dan doa dari ibu saya. Iya, gimana? Karena saya ingin mengobati penyakitnya dari hati saya. Jadi ingin mengobati penyakit hati gitu? Iya benar. Sakit apa? Sejak papa saya meninggal, saya itu menjadi anak yang keras. Saya sering sekali membantah perkataan ibu saya. Di sini dapat apa saja? Di sini saya bisa makin tahu kekurangan diri sendiri gitu. benar. Itu yang paling penting. Orang itu tidak bisa robah sebelum orang berani jujur untuk mengakui dan mengetahui dosanya sendiri. Rencananya pulang dari sini gimana? Saya akan lebih baik bersama ibu saya. Mungkin saya akan menuruti kata-kata ibu saya. Dan alhamdulillah hari ini ibu saya ada di sini. Alhamdulillah. Oh, ibu sudah ya? Iya. Alhamdulillah. Mana ibunya? Bu, ada? Terima
kasih. Masya Allah, semuanya diatur Allah ya. Semua kebaikan itu datang dari Allah. Bentuknya, caranya, sekehendak Allah saja. Syukurlah, ternyata mahal ya untuk bisa membuat hati terbuka, menyadari kekurangan diri. Mahal tidak? Iya. Mahal, ada yang susah kesana tuh, kayak buka pintu tuh susah, capek hati itu. Tapi kalau kita udah berani ngaku kekurangan, udah tobat, itu plong, seperti itu kan ya. Iya benar. Walaupun ke depan masih banyak yang harus dilakukan. Terima kasih Bu Fitri, ada saran-saran? Saran dari Fitri hanya di saat kita dekat dengan Allah, nanti kita akan lebih tenang, A. Dan terutama untuk teman-teman semua, jangan pernah membantah kedua orang tua, karena orang tua itu adalah orang pertama pada ibu yang telah melahirkan kita, karena ridha Allah itu ada di ridha orang tua ya. Iya, baik, jangan sia-siakan ya. Kita nggak tahu kapan akan berpisah dengan orang tua. Terima kasih Fitri. Sekarang kita beranjak kepada grup terakhir, Santri Daurah Husnul Khotimah. Pak Slamet, mana? Pak Slamet dulu atau Pak Sanhuri dulu nih? Boleh Bapak, yang enak saja buat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sanhuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sanhuri ini dari Cianjur, benar? Benar, Usia sudah 74 tahun. 74 tahun ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Gimana ceritanya Bapak usia 74 masih mau pesantren? Ya, karena usia sudah lanjut, sedangkan saya belum punya bekal untuk ke akhirat, jadi saya menuntut ilmu untuk bekal nanti. Oh, iya Pak. Oh, jadi Bapak menyadari ini usia udah segini, bekal kurang, jadi Bapak pesantren aja. Didukung tidak oleh keluarga Pak, oleh istri dan anak? Istri sih sudah tidak ada. Oh maaf, sudah wafat ya. Dengan kemauan kami sendiri, Pak. Oh gitu ya. Ya, saya niat begitu. Bagaimana Bapak bisa tahu ada pesantren ini untuk program orang tua? Ya, ada yang memberitahukan. Memang saya nanya-nanya, kemudian ada cucu yang memang bekerja di sini, terus diberitahukan oleh cucu, katanya Ada gitu ya. teh lebih baik di sini aja, nggak tenang. Kami di kampung di sana memang pekerjaannya tani. Tani ya, Bapak bertani ya. 74 tahun masih bertani Pak? Ya, taninya sih dibantu sama kuli-kuli gitu. Oh iya iya iya. Alhamdulillah Bapak. Lalu apa yang didapatkan selama 40 hari ya Bapak ya? Alhamdulillah. Jadi ketenangan batin, kita jadi merasa dekat dengan Husnul Khotimah. Amin amin. Ini memang programnya Husnul Khotimah ya. Mudah-mudahan terkabul nih Pak. Rencana Bapak sepulang dari sini gimana yang paling akan Bapak perjuangkan? Ingin mengajak-ajak pada teman-teman para petani gitu. Seangkatan di sana ya. Memang banyak juga yang ingin kemari, cuman barangkali mungkin kemampuannya belum. Oh bekalnya ya Pak ya. Masya Allah. Udah Bapak aja nanti di sana bikin grup ya. Bisa. Bikin grup belajar kan lewat radio ini bisa ya, nanti diundang Ustadz dari sini. Bapak senang ikut pesantren ini? Alhamdulillah senang dan bahagia, itu aman. Aman ya Pak ya, baik. Ada pesan-pesan terakhir, maksudnya pesan-pesan sebelum acara ini berakhir bagi teman-teman seusia Bapak atau adik kelas, kakak kelas. Mengajak pada para sesepuh itu yang udah pada tua. Sesepuh, kesepuhan ya Pak ya. Sesepuhan itu ya, kita Husnul Khotimah lah, cari Husnul Khotimah ya, tawadu. Alhamdulillah, terima kasih Pak, Masya Allah. Ini, Bapak nggak malu Pak? Usia segini dengan para santri SMP gini pergaulan? Kalau belajar sih tidak ada sifat malu, Pak. Benar sekali. Justru yang malu kami Pak, ingat seusia Bapak saja masih gigih ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Satu lagi nih, bungsunya, kembarannya, Mas Slamet.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grogi Pak, grogi Pak. Iya Pak, saya bisa mengerti Pak. Mas Selamat, dari mana nih Mas? Dari Kalimantan? Aslinya Jawa Timur tapi tinggal di Kalimantan. Asalnya Jawa Timur, terus sekarang tinggal di Kalimantan Selatan. Tuh. Oh, bagaimana ceritanya tuh dari Kalimantan bisa ke sini Pak? Kebetulan ya ingin sekali apa ini? Boleh didekatkan sedikit? Ya, ingin sekali cari bekal untuk akhirat. Kebetulan adik ada menyuruh ke sini. Oh adik ya, syariatnya lewat adik. Udah aja Mas, kalau bekal ke akhirat belajar gitu. Alhamdulillah. Terus gimana? Apa yang didapat, dirasakan? Alhamdulillah selama di sini selalu berjamaah Kak. Selalu berjamaah ya, enak sholat jamaah. Alhamdulillah enak nyaman. Nyaman ya, walaupun desek-desekan sama santri gitu. Iya ya. Alhamdulillah. Tenang. Tenang ya Pak ya. Alhamdulillah. Ada saran buat teman-teman di Kalimantan? Ya mungkin yang apa itu? Kalau cari bekal ya ketenangan hati di sini kan. Wah, yang jadi promosi semua. Maksudnya carilah pesantren di mana aja ya, gitu ya. Penting belajar, cari lingkungan yang baik gitu. Karena pasti tidak cuma di sini kan, banyak tempat lain juga yang boleh jadi jauh lebih baik, gitu ya Mas ya. Tolong aturakan matur suwun sangat. Alhamdulillah matur suwun. Coba Pak ketawa aja. Saya jadi ikut ketawa dan terima kasih ya Pak ya. Alhamdulillah. Demikian para pendengar. Jadi yang tadi itu namanya Santri Daurah Qalbiyah. Programnya 30 hari. Silakan usia 17 sampai 35 tahun. Nah, kalau yang mau ikutan pendaftarannya sampai 26 Februari. Jadi boleh silakan daftar. Kemudian juga program yang Bapak namanya Husnul Khotimah. Kalau yang ibu namanya masa kemasan. Ada masa kemasan, Cum? Maaf. Berapa orang angkatan yang sekarang, Bu? 20 orang ya, insya Allah nanti menjelang wisuda kita ngobrol ya Bu ya. Terima kasih para pendengar. Kalau yang mau ikutan pesantren, ini nomor teleponnya ya, tolong dicatat. Mau tahu informasi 0819 berapa deh? 0819 nih gampang nih 10 20 60 60. Ayo siapa yang hafal? 0819 10 20 60 60. Ini namanya kalau menurut ilmu telepon, ini nomor telepon kaset ya. Tapi biasanya cantik terus. Ini mah kaset nih mah. 0819 10 20 60 60. Penelpon silakan. Kesempatan pagi hari ini yang ingin bergabung melalui line telepon di tahun 22 bisa Anda pergunakan untuk bergabung. Dan bagi Anda sahabat Delti juga pendengar yang berada di luar negeri, Anda bisa menambahkan kode area 6222017076. Dan bagi Anda yang sudah terhubung harap untuk mengecekkan pola radio untuk memaksimalkan suara yang masuk. Maka Anda sudah bergabung, kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Yayan. Yayan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Yayan? Alhamdulillah. Yan sehat? Alhamdulillah sekarang sehat. Ada perkembangan apa? Sekarang kalau dari bilang kalau rasa sekarang sudah normal sekarang. Sudah mulai kerasa gitu. Ya dari kata sampai ke bawah itu sudah normal sekarang. Normal gimana maksudnya? Ya kan tadinya tidak ada apa. Oh, tadinya mah mati rasa aja gitu Baal ya. Ya. Oke, sebentar. Para pendengar, Yayan ini saudara kita berada di Ciwidey. Ujiannya ketika pulang jualan mau apa ya? Nabrak truk ya? Ngantar barang terus tabrakan sama truk itu? Iya. Lalu beliau kecelakaan dan lumpuh.
sekujur tubuh kah? Apa Pak? Lumpuh segimana ya ente sebelumnya? Ya lumpuhnya dari dada ke bawah itu mati. Mati rasa juga nggak ada rasa, nggak bisa bergerak. 7 tahun Yayan berbaring, 2 tahun tidak kena cahaya matahari karena nggak ada yang ngeluarin gitu ya. Iya. Takdir Allah ada yang jual handphone 50 ribuan, betul kan? Betul. Lalu itu cara Allah menghubungkan. Lalu terjadilah komunikasi, Allah juga yang menghendaki. Dan alhamdulillah Allah jadikan syariatnya kita kenalan dan ada jalan pertolongan Allah. Lalu udah diobati apa aja ya? Apa? Diobatin gimana sampai ada rasa lagi? Terapi di Pak. Diterapi dipijit ya. Alhamdulillah, dipijit di mana? Kemarin itu terakhir dipijit dibawa ke Iraja. Oh gitu. Alhamdulillah ada perkembangan ya. Alhamdulillah sekarang udah agak enakan, tinggal kakinya sekarang. Tinggal kakunya ya. Katanya udah kalau kurang-kurang udah pada benar, sekarang tinggal melesurkan urat-urat katanya sekarang. Kata yang ngobatin tuh ya. Apa yang kepikir oleh Yayan dengan semua perubahan ini? Alhamdulillah sekarang merasa apa merasa enak. Yang ini mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada A dan kepada semua personil DPU, umumnya kepada semua donatur-donatur yang telah menjadi jalan rezeki nyampainya ke Yayan. Alhamdulillah Yan, itu perkataan yang benar, yang menjadi jalan ya, dan yang sumbernya cuma Allah Yan, betul. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan saudara-saudara. Saudara-saudara, semua saudara-saudara Yan. Yang telah menjadi jalan rezeki nyampainya ke Yayan. Alhamdulillah, iya Yan. Semoga Allah menyehatkan dan menghapus dari segala dosa. Amin, amin, amin. Yan, ingat karunia terbesar dari Allah itu adalah apapun yang bisa mendekatkan ke Allah ya. Yayan dibuat sakit oleh Allah bisa jadi dekat. Sekarang Yayan ada jalan menuju sembuh. Kalau sembuh itu menjadi lebih dekat, itu yang paling bagus. Jangan sampai kesembuhan bisa ngejauhin Yayan dari Allah ya. Ingat itu baik-baik ya. Jangan sampai kesembuhan, kalaupun nanti Allah menyembuhkan, dia dibikin jauh dari Allah. Nggak boleh, berarti rezekinya yang paling bagus sakit kalau gitu ya. So, atau salam buat emak ya, udah berangkat emak dinas. Kemana sih emak teh dinasnya? Ke gunung. Jadi yang sekarang di sana dengan siapa? Hai malaikat di sana kan? Ih jangan lupa ya. Eta malaikat Raqib Atid lagi nyatet. Allah kira-kira ngelihat Yayan enggak? Allah setiap waktu juga bersama Yayan. Iya benar, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi aslinya Yayan teh sendirian atau enggak di sana tuh? Ya kalau sekarang sih banyak di kanan kiri di depan. Iya benar ya, betul. Ya. Kita mah tidak pernah sendirian, selama-lamanya ada Allah ya. Mudah-mudahan cepat dikabulkan ayat ini. Amin. Amin ya. Masya Allah. Terima kasih ya Yan. Sing istiqomah ngaji ya. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mudah-mudahan penelepon menambah wawasan kita betapa mahalnya karunia sehat, bisa jalan yang kadang kita tidak syukuri. Baik, itu terakhir ada cukup? Ya baik, silakan. Sahabat yang juga terlihat di kesempatan pagi hari ini di 222-201-7076. Kalau nggak ada jangan dipaksakan. Lalu sudah ada yang terhubung. Kita telah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, assalamualaikum. Ya baik, silakan dengan ibu siapa nih, Bu?
Ya Ibu Ina silakan. Waktu kita agak terbatas Bu, maaf. Silakan Bu Ina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dari bagian hakim nih Oh iya, alhamdulillah Bu. Iya, alhamdulillah. Saya ada sedikit sharing nih kebetulan kan, alhamdulillah kita selama menjalankan usaha ya 4 tahun lebih ya. Dari awal usaha kan kita modal sendiri kan tidak ada ya. Kebetulan kita Bukan kita, kami mungkin Ibu ya. Iya, saya nggak ikutan, maaf ya. Jadi dalam kita perlu modal kan jadi kita kami berpinjam ke suatu lembaga gitu ya. Udah jalan beberapa tahun kita jalan usaha, tapi kok saya setiap kali ada pencairan gitu ya, kok merasa nggak enak gitu. Padahal kan kalau dipikir kita dikasih modal nih ya, tapi kok hati kok ngerasa nggak tenang gitu Jadi lama-kelamaan kita alhamdulillah kita petunjuk sama Allah. Kalau usaha kita ini seperti apa, yang di jalan yang lurus, tapi kok setiap kali saya terima uang dan modal yang dipinjami kok seperti rasa tidak tenang gitu, gitu. Jadi alhamdulillah saya juga meminta dengan Allah selain sholat 5 waktu, sampai juga sama suami melakukan duha, tahajud, alhamdulillah. Terakhir kita kemarin umroh bulan puasa itu saya setelah umroh itu saya mendapat petunjuk gitu bahwa dia tidak boleh lagi berhubungan dengan lembaga itu gitu Iya. Jadi merasa ya Allah ada beberapa riba gitu Iya. Alhamdulillah saya sama suami sampai sekarang tidak mau berhubungan lagi. Kita mencari rezeki yang benar-benar halal dari Allah karena saya yang minta selama ini gitu Iya Bu. Alhamdulillah. Baik. Enak kan Bu? Enak kalau melakukan sesuatu yang tidak pakai keraguan di hati, ya kan? Ya, itu rezeki juga tuh. Rezeki yang lebih mahal daripada uangnya adalah ketenangan. Jangan ragu, Allah Maha Kaya ya. Mau milih yang riba bisa, mau milih yang betul-betul bersih bisa. Maka pilihlah yang betul-betul bersih, pasti tenang, insya Allah ya Bu. Tapi kalau saya tanya apakah ibadah umroh saya, sedekah saya, yang saya pun tidak tahu kalau itu riba ya. Tapi selama ini kita bersedekah, alhamdulillah ya. Dari modal penonton kita bisa usaha, Iya Bu. tidak pernah puput. Baik. Allah menerima itu. Husnuzon saja Bu. Berbaik sangka, buka lembaran baru, sedekah lebih banyak lagi, tobat lebih banyak lagi, ibadah lebih banyak lagi ya. Maju terus ke depan ya. Baik. Terima kasih ya Bu. Nanti kalau mau nyumbang buat Masjid Darut juga boleh. Mau kan? Halo? Bu, alhamdulillah. Beliau sudah meninggalkan acara yang fana ini. Para pendengar yang budiman, Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih ya. Hari ini hari Jumat, jangan lupa bersih-bersih, gunting kuku, cabut bulu-bulu tak perlu, datang ke masjid lebih awal, pakaian terbaik, bawa uang buat sedekah, di rumah menjamu tamu. Pokoknya buatlah spesial hari ini, karena ini adalah Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan Allah yang Maha mengetahui diri kita memberi kemampuan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu dengan ikhlas lillahi ta'ala, dan kita menjadi orang yang tidak ragu sama sekali terhadap janji jaminan Allah. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Tidak ada kebahagiaan dari duniawi ini. Kebahagiaan asli hanyalah dengan keyakinan, kepatuhan, kepasrahan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dengan adik-adik ke depan, adik-adik sudah bicara dengan Ustadz Mulyadi dan Ustadz Mumu. Kelihatannya ini rada kurang olahraga ya. Jadi nanti akan ada, kalau ada setengah jam ceramah, adik-adik para pelajar SMK dan SMP boleh meninggalkan acara ini, keluar. Untuk apa?
untuk olahraga ya. Jadi supaya kecuali akhwat yang teriak barusan tetap di sini. Olahraga supaya badannya lebih sehat, lebih segar ya. Terima kasih. Dengan tadi yang megang tiang itu, jadi saya lihat sekali tadi itu pada masuk. Tapi yang megang tiang itu tidak sepenuhnya salah, karena tempat yang duduk di dekat tiang itu membuat orang susah lewat. Makanya pastikan ya, jangan sampai kita menghalangi orang lain. Betulan itu akan jadi petaka buat kita sendiri. Ada di masjid satu itu, di Masjid Nabawi, dia duduk seenaknya saja gitu. Nah, pada waktu itu tidak mau pindah. Akibatnya dari belakang kedorong, lutut kena kepala, ya, lalu pinggangnya kena, pas jatuh sikut. Itu membuah dari perbuatan sendiri. Nah, sebetulnya saya juga rada ngarap-ngarap kadang-kadangnya yang duduk sembarangan tuh kepleset gitu. Zolim hadirin. Supaya tahu bahwa setiap perbuatan itu pasti kembali kepada dirinya. Jangan merugikan orang lain, ya. Terima kasih, doain majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.